Mas Japar, kemarin kita jalan-jalan terus makan-makan itu bayarnya pakai kris ya? Pakai kris apa? Kris itu loh yang barcode ditempel itu loh, pakai HP itu kan kris itu. Kris? Keris. Kok kris tuh? Tulisannya sama empuk gandring loh. tulisannya itu KRIS, kris. Tapi mocone Kris. Lah yo ngerti ku kris. Loh, Wong aku sering kris piye? saya sering dengar di tempat orang lain itu Orang lain kris. sopo? Ya aku sering kadang karo nganter kalau sama orang temen itu makan itu kris. Kris. Keris. Ora Kris. Kris ya Kris enggak. kowe Kris Dayanti rumah sangu Kris Dayanti. Kris kok tahu ku kris kok gak percaya piye to? Kris Angel apa piye? Kris wis piye wis enggak percaya ya wis ya. Kuwi macane Kris. Oh enggak. Apa enggak percaya kris? Wis tahu saya kris. Wes ngene wae. Awake dhewe ning nggone BI wae. Ayo. Tekok karo Bapak BI. Oh iya ayo ora Kira-kira apa-apa. macane Kris apa Yo, Kris? aku wani kira. Sing jelas sing bener Kris. Ayo bareng Wah, ke mobilku ya. iya, Kris iya. aku ora percaya ayo. Ini masih dalam rangkaian acara surga kuliner ya. Tapi hari ini kita harus memastikan dulu kira-kira ini dibaca Kris apa Kris. Makanya kita akan ke BI. Tapi sebelum ke BI ada baiknya kita juga bawa buah tangan lah, oleh-oleh. Apa gitu kayak. Jadi hari ini kita sudah pagi ini kita digading untuk beli oleh-oleh buat Bapak BI. Kita di sosis Gajahan. Sosis Solo atau sosis Gajahan ini merupakan turun-temurun dari ibu saya dulu, bumbunya ibu saya. Konsepnya ibu saya dulu dititip-titipkan ke warung. Terus kemudian tahun 2018 saya ganti konsep menjadi oleh-oleh khas kota Solo seperti itu. Jadi sudah tidak dititipkan ke warung-warung, tapi kami berdiri sendiri, dijual sendiri seperti itu. Isinya atau menunya di sini ada sosis kukus ayam, sosis goreng ayam, sosis kukus sapi, sosis goreng sapi, sama sosis vegetarian. Untuk lapisan sosis kukus itu cuma telur aja, telur dikasih bumbu. Kemudian kalau sosis goreng, telur dicampur tepung, seperti itu. Dulu awal mula di rumah pembayaran masih manual, Mas. Jadi kemudian tahun 2019 saya nyewa di tempat ini, kemudian banyak konsumen yang ingin pembayaran platform Kris. Iya, pakai OVO bisa. Ini udah pertama kali malah OVO dulu. Yang buatkan OVO, salesnya ke sini buatkan itu Kris itu. Kalau payment digital itu toko kita semakin ramai, kita lebih mudah, simpel, tidak ada pembayaran cash, tidak jujuli istilahnya, kan ribet kalau jujuli. Jadi mereka tinggal pakai Kris itu udah selesai, kita nggak jujuli seperti itu. Ini kita sudah beli oleh-oleh buat Pak BI, dan ini sosis Gajahan. Memang kalau di Solo ini oleh-oleh untuk yang pelancong itu memang banyak. Salah satunya ya sosis ini. Sosis ini biasa saya lihat di mantenan-mantenan ya. Biasanya sebelum shop itu ada sosis kayak gini, sosis basah gini. Dan yang khas di Solo itu sosis basah kayak gini. Biasanya isinya kalau nggak ayam yang dicacah-cacah ya sapi yang dicacah-cacah. Nah ini kebetulan kita belinya dua box, yang basah sapi sama yang goreng sapi. Kalau yang basah sapi yang bentuknya kayak gini. Kalau yang basah ayam juga bentuknya gini, cuman isiannya beda. Nah, kalau setelah dicokot, isiannya gini.
udah jadi penyet dari satu mbak kembali. Rasanya gurih, asin, dan rasa sapinya enak, kerasa banget. Dan yang lebih dominan di sosis basah sapi ini ya daging sapi ini malahan. Nggak tahu yang ayam kayak gimana. Yang sosis basah. Nah, terus yang sosis kering, sosis goreng lah. Oh, bentuknya kayak gini. Jadi nggak kayak sosis bratwurst apa-apa itu, apa sing di minimarket sing bentuknya lonjong-lonjong merah ya. Beda kalau sosis Solo bentuknya kayak gini-gini tadi. Jadi ada lapisannya. Isiannya juga ada isian daging cacah-cacah. Gitu perjalanan kita beli oleh-oleh, kita langsung menuju ke Bank Indonesia. Karena banyak peminat ya yang ingin mencicipi makanan khas Kusumasari tapi nggak mau nungguin dapat undangan. Akhirnya banyak yang usul ke Bumenggung, itu yang saya untuk pendirinya KS ya, itu untuk buka restoran akhirnya. Itu di sekitar tahun 89-an. Untuk menu kita biasanya yang paling best seller itu kroketnya. Kemudian kalau untuk makanan yang agak berat itu ada selat. Kalau orang bilang kroket kita itu jauh lebih lembut. Terus untuk stick hot plate-nya karena kebetulan kita juga pionir untuk di Solo ya. Jadi stick hot plate itu dulu awalnya memang di Kusumasari yang awal ini sebelum ada stick-stick yang kekinian itu. Jadi itu juga masih cukup best seller. Kita mau jajal es krimnya Kusumasari. Mereka pakai branding nama Carmo es krim by Kusumasari. Es krim ini kalau di scoop kecil itu kita bisa beli dengan harga 14.000. Kalau double scoop itu sekitar 25.000. Jadi harga yang wajar-wajar lah. Nah, ini es krimnya dari Kusumasari itu gayanya seperti es krim gelato. Jadi beda sama yang di pinggir jalan sana, apa namanya? Es krim apa? Yang legend itu. Beda sama yang itu, kalau yang ini es krimnya lebih ke gelato gitu. Jadi lembut. Dan ini kita pesen yang ada dua. Yang pertama itu tadi apa ya? Ini kafe apa gitu. Kayak ada kopi-kopinya gitu sama vanilla. Terus yang ini Oreo sama coklat. Nah, kalau yang ini tambahan ini yang kecil. Jadi yang scoop kecil segini, yang scoop gede segini. Terus kita juga bisa milih topping apa? Ini sing perintil-perintil kayak gitu. Nah, toppingnya ini free, kita bisa milih, ada yang warna-warni, ada yang pakai wafer, ada juga yang pakai kayak Coco Crunch kayak gitu. Kita coba yang coklat sama Oreo. Es krimnya rasanya kayak rasa gelato lah, gelato kekinian. Tapi bedanya kalau di sama yang gelato kekinian itu rasa manisnya tuh nggak terlalu tajam. Jadi masih manis-manis yang ramah. Coba kita rasain yang vanilla. Oh, ini vanilla apa ya? Kok warnanya rada? Warnanya agak terang. Ini sih tadi katanya vanilla ya. Enak sih. Enak. Dan kalau 2 scoop lumayan banyak ya. Jadi kalau yang seneng es, pengen warak karena es krim, ambil yang 2 scoop ini. Kalau anak-anak mungkin cukup yang ini, yang 1 scoop gini. Kalau yang 1 scoop gini biasanya 1 rasa, cuman
cuman ambil satu rasa. Kalau yang 2 scoop ini bisa 2 rasa, bisa 1 rasa. Yang jelas banyak, lebih banyak. Ya ini rasa-rasa manis yang ramah diabetes. Kalau makanan berat kita ada bestek ya, jadi racian bestek. Jadi nggak kayak steak yang itu, tapi yang kita sajikannya di piring yang dingin. Yang sering kesini itu kayak si Mas Gibran, Mas Kaisang tuh juga sok sini, Pak Jokowi, Bu Riana. Kalau yang beberapa kali kesini karena dengan Pak Sardono itu ya, Bu Susi malah. Iya. Itu ada muralnya di depan juga. Di situ ada muralnya. Ya. Itu temboknya Kusumasari, bukan? Iya. Temboknya Kusumasari. Ya, kebetulan kan putra keduanya Bu Menggong itu Pak Sardono Waluyokusumo kan budayawan, seniman juga, koreografer. Kalau model pembayaran di sini apakah sudah mendukung cashless atau belum? Sudah mendukung cashless. Kita juga pakai QRIS, sudah. Kemudian gesek debit, terus e-wallet seperti itu sudah sih. Sejak kapan itu? Sejak kalau yang QRIS dan lain-lain itu dari tahun kemarin sih. Tapi kalau untuk yang debit dan lain sebagainya sudah beberapa tahun. Sudah beberapa tahun. Iya. Lebih memudahkan sih memang ya. Iya. Kalau untuk pihak kami tentu saja mempermudahnya karena kita sudah tidak perlu menghitung lagi kan untuk uang cashnya. Sebetulnya lebih ke situ aja sih Mas. Ini menu utama di Resto Kusumasari yang ada di pinggir Jalan Slamet Riyadi sama Jalan Yosudarso. Nah, kita tadi udah ngobrol sama direktur SDM-nya dan ini beberapa menu yang spesial di tempat ini. Yang pertama jelas kroket karena memang resto ini sangat terkenal dengan kroketnya yang singkatannya enak banget. Terus makanan utamanya atau main course-nya kita pesen nasi goreng KS, nasi goreng Kusumasari dan selat. Selat ini selat khas Solo. Kalau dilihat komposisinya selatnya, nanti kita akan mulai dari selat ya sebagai makanan pembuka ya. Ini kalau dilihat dari komposisinya ada telur, ada daging sapi, terus ada kentang, terus ada ya sayur-sayuran lah kayak tomat sama wortel dan juga bawang. Nah, selat kalau di Solo paling harus dilengkapi dengan iki apa jenenge bumbu rempah ya. Bumbu rempah. Nah biasanya kalau di mantenan itu langsung udah ditaburin gitu. Kalau di sini kita bisa taburin sendiri dan spesial yang buat nabur ini kayak lampu Aladin. Kayak lampu Aladin. Kelihatannya kuahnya encer ya. Kuahnya light ya. Ini pakai ini ya? Bener ya pakai ini ya? Oke. Ini. Nah, kita harus mulai dari mana ini? Mungkin kita harus mulai dari kentangnya dulu. Oh ya, sama ini ada kayak mayones gitu ya. Mayones. Kayak mayones gitu, tapi ini mayones khas Jawa. Mayones khas Jawa. Kita pakai mayonesnya, terus makan dagingnya langsung. Nih, kalau sih San. Nah, dagingnya lumayan empuk dan kalau di sendoki gini langsung prel gitu. Jadi nyaman banget dimakan dan juga rasanya langsung resep. Mayonesnya juga nggak begitu tajam. Jadi dan kuahnya ringan, light. Ini kalau makan sebagai makanan pembuka ini perfect. Enak banget. Kita nggak perlu kasih rating kalau yang ini. Ini udah jelas enak. Kusumasari jelas jaminan enak.
Itu selatnya. Terus kita akan coba nasi gorengnya. Nah ini yang jarang orang tahu nih. Kusuma Sari nasi gorengnya katanya enak. Kita akan coba apakah beneran enak nasi goreng Kusuma Sari. Nah komposisi nasi gorengnya Kusuma Sari itu nasi goreng yang sederhana. Ada nasi goreng, ada ya sayuran gitu. Ini ada spesial pakai telur. Terus ada kerupuk kecil. Mungkin kita bisa request kerupuknya. Terus ada ini apa nih, keju ya? Ada keju. Ada keju parut. Jadi ini unik sih. Nasi goreng pakai keju parut. Kita tadi nggak request pedesnya segimana, tapi kalau nggak request itu pedesnya nggak begitu pedes dan ya nggak pedes sih. Kali ini nggak pedes sih. Cuman rasanya masih gurih-gurihnya itu gurih-gurih yang mantep. Enak. Iya bener. Rasa kejunya tuh unik. Saya nggak tahu ya ada berapa banyak nasi goreng yang nyediain nasi goreng keju, tapi di Kusuma Sari ini jadi salah satu dari yang sedikit menyediakan nasi goreng keju. Enak. Oke, sekarang yang terakhir. Banyu putih lah. Yang terakhir tentu kroketnya. Kroket Kusuma Sari ini kroket legend. Kroket itu isinya kentang biasanya. Kentang sama daging ya. Atau kentang sama daging. Sik, dikit. Mungkin gini kali. Isinya kentang sama daging. Loh, kayak gini. Jadi olahan kentang daging terus di menyet terus jadi kayak gini, isiannya kayak gini terus dilapisi sama kayak tepung yang agak crispy. Enak banget. Ini cocoknya jadi makanan pembuka malahan. Jadi buat yang mancing selera cocok banget. Kalau di sini, kalau di restonya itu kita juga dikasih kayak mayones gitu. Mayonesnya rasanya manis. Katanya lebih cocok nggak pakai mayones deh. Tapi kalau yang suka manis dioles ke mayonesnya aja. Tapi ini aku ya lebih seneng gini. Nggak enak. Ya gitu perjalanan kita siang ini. Nanti kita akan berlanjut untuk nongkrong di Loske Cafe. Kita udah di Gedung Bank Indonesia di Solo. Kita mau temui Pak Nugroho Prastowo. Kita mau tanya kira-kira QRIS itu bacanya gimana. Kita juga bawain ini sosis gajahan, oleh-oleh buat Pak Nugroho Prastowo. Ya biar nggak kosong-kosong amat lah. Masa nemuin kepala wilayah Bank Indonesia Solo kok nggak bawa apa-apa. Yuk kita langsung temui Pak Nugroho Joko Prastowo. Pak Nugroho, saya bawa oleh-oleh matur sosis nuwun. gajahan. Wah, apa ini? Ini sosis gajahan. Sosis gajahan. Jadi salah satu kuliner tanda mata kalau dari Solo biasanya kita juga matur nuwun. Wah, kelihatannya enak sekali nih. Wah, memang selalu khas makanan kuliner Solo ini. Selalu ngangenin itu kan. Pak Prastowo, saya mau ada Gimana? yang bikin saya penasaran banget. Pertanyaan yang dari tadi bikin saya debat. Ini Pak. Apa ini, tuh Mas? Bacanya apa? Oh, Kris. Bukan QRIS. Bukan. Jadi supaya mudah
KRIS. Oh, Nah, KRIS itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. ya, KRIS itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi semacam metode pembayaran secara digital dengan cara di-scan. Kalau dulu scan itu namanya barcode, nah sekarang namanya Quick Response Code. Nah, jadi kalau ibaratnya gini, kalau dulu KRIS itu dari belakang, nah sekarang KRIS itu bentuknya kayak gini. Jadi bayar itu tidak perlu ngeluarin dompet lagi, nggak perlu ngeluarin dompet lagi, tapi cukup ngeluarin handphone, di-scan, beres. Aman, gitu kan. Jadi kalau bayar pakai KRIS itu, satu cepet, tidak perlu nyari pengembalian, pedagangnya juga tidak perlu khawatir dapat uang palsu. Ya kan? Oh iya, aman ya. Aman, gitu. Karena nggak tuker-tukeran duit, nggak tuker-tukeran kartu, gitu kan. Nah, ini kan pas di masa pandemi, cashless didorong oleh BI memutus untuk rantai penularan COVID. Oh, itu jadi bacanya kelebihannya KRIS. Bacanya Tapi KRIS. kalau saya mau baca QRIS boleh nggak? Boleh saja, Boleh yang saja. penting ngerti. Yang penting ngerti ya. Nah, sampean manggil saya Nugroho, nggak apa-apa, manggil saya Joko, nggak apa-apa. Yang penting pas dipanggil nengok. Oh iya. Nah, gitu, yang penting kan itu kan. Berarti, tapi filosofi KRIS itu beneran dibawa untuk itu nggak Pak? Apa memang karena sebenarnya singkatannya aja? Ibaratnya KRIS ini bukan karena kebetulan di Solo itu ada KRIS saja, cuman intinya ini sekarang itu jadi pusaka di alat pembayaran yang masa kini. Masa kini kan itu kan. Kita itu kan harus semakin maju. Gitu. Nah, sekarang modern, zaman digital. Nah, kita ya harus ngikutin zamannya. Gitu. Nah, memang itu tantangan. Kenapa tantangan? Meski sudah kita sosialisasikan, kita sudah contohkan, edukasi, tapi masih ada masyarakat yang masih belum terbiasa. Nah, ini kan merubah budaya. Tidak mudah. Ya, jadi kita ajarin, ya kan? Kita biasakan. Nah, harapannya setelah terbiasa nanti menjadi budaya. Pokoknya refleks. Kalau mau bayar, keluarin handphone pakai KRIS. Scan pakai KRIS. Nah, gitu kan. Pak, itu kalau di Solo seberapa berkembang, Pak, dalam beberapa tahun? KRIS ini ya gimana ya? Ini KRIS itu dimulai tahun 2019. Di launching pas 17-an tahun 2019. Awalnya ya mengajarin orang agak susah. Tapi pas pandemi itu justru karena orang nggak bisa kemana-mana, ada PSBB, ada PPKM, justru ketika ada pembatasan malah justru itu yang jadi butuh digital supaya bisa transaksi dari rumah. Ya kan kalau udah jualannya online, masa bayarnya cash? Tetap bayarnya harus bisa ditransfer, bayarnya bisa digital. Nggak usah maka klop menyentuh gitu ya Pak. Betul, sehingga sama pandemi itu justru meningkat. Jadi untuk Solo Raya sendiri kemarin itu sudah sampai 280-an ribu merchant. 280.000 merchant. Itu jadi termasuk yang kuliner termasuk kuliner itu ya? Nah, pinggir jalan, terus kemudian mau tukang soto, pasar gede. Ya kan saya sama Mas Wali dan teman-teman Kadin juga waktu mau SGS itu sosialisasi KRIS di pasar gede untuk pasar tradisional, terus kemudian juga pasar modern, terus kemudian kampung UMKM kayak Batik Lawean, Batik Kauman. Nah, itu kita sosialisasikan gitu loh. Itu kemarin saya juga ke pasar gede, itu udah lumayan merata itu ya Pak. Ya. Apakah industri kuliner di Solo itu menopang perekonomian juga? Oh iya. Orang kalau ditanya, ngapain jalan-jalan ke Solo? Salah satunya kuliner. Kuliner. Salah satu destinasi wisata di Solo itu kuliner, makanan gitu loh. Sehingga ini yang harus dikembangkan, harus didukung UMKM kuliner ini sehingga tumbuh, berkembang, maju. Nah, nanti menopang pariwisata. Ya itu. Ya. Memang ada beberapa istilahnya kuliner ini yang masih butuh pembinaan, butuh pemberdayaan supaya lebih maju. Terutama misalnya packaging, ya kan? Contohnya kalau kita gudeg sudah ada yang di kaleng, empal gentong Cirebon sudah ada yang di kaleng. Nah, bagaimana produk-produk makanan yang ibaratnya mudah basi ini bisa diawetkan dan dikirim keluar? Ada tongseng, ada tengkleng, ada apapun. Nah, itu juga salah satu enhancement di sektor kuliner yang nanti ini semakin maju gitu loh. Bapak habis ini mau kemana? Ya ini tadi ini mau nyobain ini. Mau nyobain. Oleh-olehnya ini kelihatannya ini menggugah selera. Kuliner Solo emang selalu menggugah selera ini. Luar biasa. Ya, maju untuk kuliner Solo, maju UMKM
Solo dan Indonesia. Piye? Bener omonganku, Kris. Wis ditekokke karo pegawene. Keris-kerisan. Lah kok wis tekan ngadu-adu kok enggak Ayo, bener mulai. iki piye? Ya wis ayo, Mangan, beli. mangan. Beli sik, tulisane kok. Keris-kerisan. Oh, dadak bahas keras. Piye mau? Akhirnya piye? Bener ora omonganku? Keris. Surah keris-kerisan. Ora kudu dikenahke. Keris apa keris mau kuwi? Loh, kiuris ya ora apa-apa jarine Pak Nugroho iki kiuris ya ora apa-apa. Dadi ra masalah mek tak ganti wae yo. Keras-keras jenenge klenyem wae piye? Yo aja, aku malah bingung aku wis ngerti ku keris kok. Klenyem wae ben ora enek sing salah-salah. Ning asline sing ndi? Keras kiuris garis Asline ndi? Kan pengen ngerti ditakokke ning ngon sing duwe keris kuwi mau. Keris ra apa-apa. Kiuris ra apa-apa. Oh, lah Mek terus- tak ganti klenyem. Oh, lah sing Wes, tepat piye? apa? Klenyem wae. Waduh, Kok bari malah kita klenyem. usulke karo Pak Nugroho jenenge klenyem wis. Nah, aku ora setuju. Aku tetap pengen milih keris kok. Pak Musi sih maksa debat soal kiuris. Ini sebelum kita ke kopi-kopi cantik di Loske Coffee, enaknya kita makan dulu. Nah, kita ini udah di Sriwedari, kita makan sate kere, sate jeroan Yurbi. Ini salah satu kuliner legend juga di Solo. Yuk. Nah, ini makanan kita udah datang dan kita tadi pesen yang komplit, yang versi komplit. Nah, ini yang namanya sate kere itu ya yang kayak gini. Sate kere atau sate miskin ya. Kalau di Solo ini masak makanan yang terkenal, tapi sebenarnya kalau dilihat dari harganya ya nggak kere-kere amat. Kalau di sini sendiri, kalau satenya komplit itu harganya sekitar 37 sampai 40 ribu. Nah, itu isinya. Pertama ada kikil. Tadi katanya ada kikil. Kikil yang mana? Ya pokoknya ada kikil, usus, babat, ati, daging, terus gingkel, torpedo, sama paru. Terus ada juga apa jenis ini? Tahu, tempe gembus, kayak gitu. Dan ini katanya Pak yang pedes ya? Ini katanya yang pedes. Kayak udah ada bumbu-bumbu apa cabai-cabainya gitu. Kita coba salah satu ya. Nah aku ini nggak terlalu ngerti ini apa sih. Ini mungkin usus kali ya. Yuk kita coba yuk. Pertama yang tempe gembus dulu. Wis. Ini anunya doyong-doyong. Aku kalau gembusnya masih rodok toleran, masih agak bisa dinikmati. Enaknya di sini tuh bumbu sambal kacangnya yang enak. Dan sate-sate ini itu dagingnya itu daging banget, banyak. Meskipun nggak raksasa ya ukurannya, ya ukuran normal, ukuran standar. Terus ini jeroan, entah ini yang bagian apa. Jeroannya nggak terlalu alot, jadi masih masuk lah buat dimakan. Coba kita lihat yang ketoknya bentuknya aku ngerti. Ini ketoknya hati ini. Ini ketoknya hati. Oh bukan hati. Paru mungkin. Ini mungkin hati. Ini baru hati. Jadi sambal kacangnya halus, cukup halus. Terus kalau ini dimakan pakai tambahan kayak sayur-sayur enak. Apa sing tumisan-tumisan kayak gitu tuh. Pakai tomat, pakai timun gitu-gitu. Yang istimewa ini sih sambal kacangnya. Gitu review kita untuk sate kere Yurbi. Setelah ini kita ke Loske Cafe.
Aduh. Kita review di sini aja. Aduh. Ya. Tempat ini kita datang sekitar jam 5 dan udah rame banget. Kalau dilihat di situ memang bangunannya nggak begitu gede ya, tapi waktu kita awal-awal datang itu anak-anak nongkrong udah banyak banget di situ. Ini di Loske Cafe, di Loske Cafe ya, itu tepatnya ada di Keprabon. Jadi kalau dari Jalan Slamet Riyadi itu ada belokan, setelah belokannya KFC itu bisa belok kiri. Oh, McD. Setelah McD itu ada belokan ke kiri, langsung belok kiri terus aja, nanti tempatnya ada di kanan jalan. Nah, kita datang jam 5 tadi dan dan rame banget. Kita waktu di situ hampir nggak dapet tempat, sampai akhirnya ini hampir maghrib kita baru bisa dapet tempat buat duduk ya. Dan ini kita kebetulan ini juga di depan gudangnya supaya bisa nge-review ini Puro Orango sama Sunset Moncherry. Sunset Moncherry ini kopi sing unik. Saya belum pernah ngerasain kopi dicampur sama buah, dan ini kopi buah. Aku sendiri belum pernah sih ngerasain kopi buah. Kita coba yang ini dulu ya. Rasanya kayak gimana? Oh ya, ini tadi harganya sekitar piro? Ini tadi harganya sekitar 30.000 dan ini harganya 20.000. Oke, kita coba yang ini dulu. Oh, yang dominan justru rasa buah ya, rasa buah seger-seger gitu dikombinasi sama rasa pahit kopi yang lucu, unik banget ini rasanya. Kecutnya itu nyampur antara kecut buah sama sepet-sepet kopi gitu. Tapi ini kelihatannya ini kalau buat orang yang nggak suka kopi masih masuk ini, karena rasanya rasa yang dominan tuh rasa seger, nggak rasa pahit kopi. Enak. Ini recommended banget nih kalau datang ke sini. Terus ini kita tadi juga lihat proses pembuatannya clean, dan ini apa sini? Puro Orange. Kita coba. Ini kopi juga. Oh, non coffee. Puro Orange. Seger sih. Tapi nggak terlalu manis ya. Jadi mungkin ya memang rasa buahnya yang lebih kerasa. Rasa buah dan es batunya sangat kerasa ini. Barangkali kalau minum ini nggak usah terlalu lama buat langsung diminum, reso nongkrong sih. Seger. Loske Cafe ini setahu saya 2 tahun lalu masih ada cuman di satu bangunan ini, yang sekarang itu juga jadi gudang ya. Dan sekarang waktu kita datang lagi ke sini itu bangunannya udah meluas, udah ada di satu bangunan satu lagi yang ada di samping situ, dan cukup rame. Hitungannya ya rame banget, karena waktu kita datang jam 5 tadi rame banget. Terus dipisahkan oleh satu bangunan yang berupa toko ini. Dan tentu saja seperti kebanyakan kafe atau warung kopi itu yang kekinian itu cashless itu jadi salah satu mode pembayaran yang utama, mode pembayaran yang jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang kan senangnya cuman bawa HP, scan QRIS terus bayar gitu ya. Nah, tempat ini itu mendukung pembayaran itu. Gitu mungkin untuk ekspedisi kali ini ditutup dengan nongkrong di Loske Cafe. Mungkin kita akan sampai malam di sini sambil ngobrol-ngobrol, atau ini juga bisa jadi co-working space ya. Enak buat kita. Itu untuk ekspedisi kali ini. Semoga hari ini menghibur. Terima kasih dan sampai jumpa.